wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Dan selamat datang kepada yang terhormat Rektor Universitas Tycho Bank Unisbank Semarang, Bapak Dr. Syafiq Fauzi, SHM beserta segenap jajaran Sivitas Akademika Universitas Tycho Bank Unisbank Semarang. Yang kami hormati segenap pimpinan Bank Indonesia, kantor perwakilan Jawa Tengah, seluruh hadirin dan pengunjung Mall Paragon Semarang. Dan selamat datang di acara spesial persembahan Universitas Tycho Bank Semarang, program inovasi produk dengan keunggulan kearifan lokal yang diselenggarakan oleh Universitas Tycho Bank Semarang bekerja sama dengan Bank Indonesia, kantor perwakilan Jawa Tengah, memeriahkan UMKM Gayeng Monconegoro Artisan Jawa Tengah Go Internasional. Dan hari ini sangat spesial karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar dan sekaligus Hari Jadi Kota Semarang ke-474. Semangat dan sukses untuk kita semuanya. Dan senang sekali saya Ati Rahma akan menemani Bapak dan Ibu sekalian memandu acara ini hingga usai nanti. Baik hadirin dan seluruh pengunjung yang berbahagia, selanjutnya kita sambut opening speech dari Wakil Rektor. Kita sambut opening speech dari Rektor Universitas Tycho Bank Unisbank Semarang. Dengan hormat Bapak Dr. Syafiq Fauzi, SHM. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Yang kami hormati pimpinan Bank Indonesia, perwakilan Jawa Tengah beserta jajarannya. Yang kami hormati teman-teman dari Unisbank serta semua yang hadir di sini dalam rangka untuk mengayu bagio acara UKM Gayeng Monconegoro Go Internasional. Sebagai orang yang beriman, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Tuhan Yang Kuasa. Yang kedua, Unisbank mengapresiasi kegiatan yang luar biasa ini yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Ini kegiatan yang sangat mulia, yaitu bagaimana kita memberikan kesempatan yang luar biasa kepada UMKM kita. Kita ketahui bersama bahwa dalam era pandemik ada kesulitan yang luar biasa. Tetapi kita buktikan bahwa UMKM di Jawa Tengah luar biasa. Ya, berinovasi, mengangkat yang namanya kearifan lokal. Sebagai perguruan tinggi yang berbasis IT, entrepreneur based university, ya, Unisbank senantiasa mendampingi UMKM untuk melakukan kreasi-kreasi inovasi. Salah satunya alhamdulillah Unisbank juga punya sisi bisnis. Ini ada yang namanya ya Kriya Batik yang diproduksi oleh teman-teman Unisbank. Ada juga yang namanya produk inovasi Herbamun dan juga yang namanya portable sterilizer baik yang ukuran besar maupun ukuran kecil. Ini menandakan apa? Bahwa Unisbank tidak hanya sebagai perguruan tinggi untuk mengembangkan yang namanya pendidikan, tapi juga bagaimana menginisiasi yang namanya program kewirausahaan. Oleh karena itu, sekali lagi kami dari Unisbank menyampaikan selamat dan sukses untuk BI Cabang Semarang, Jawa Tengah, kemudian sukses untuk yang namanya UKM Jawa Tengah. Sekali lagi, UMKM Gayeng Monconegoro Go Internasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara talk show, marilah kita saksikan video karya Kriya Batik.
batik didirikan sebagai salah satu upaya untuk meneruskan tradisi keluarga. Jujur, dari kecil saya sudah mengenal batik. Keluarga besar, apakah dari ayah atau ibu, itu semuanya pembatik dan pernah besar. Jadi saya rasa kok emang nggak ada yang neruskan. Salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan komitmen menggunakan pewarna alam di dalam membatik. Kemudian tradisi membatik ini salah satunya mengangkat motif-motif batik klasik yang sebenarnya sudah banyak dilupakan oleh generasi muda. Kita komitmen memang motif yang mau diangkat adalah motif-motif yang memiliki nilai filosofi yang tinggi. Tapi yang utamanya adalah penggunaan pewarna alam di dalam membatik. Ini harapannya supaya masyarakat bisa mengenal secara baik proses batik dari awal sampai menjadi satu produk. Masyarakat bisa menghargai setiap produk batik yang dihasilkan di setiap lembarnya dan bisa menghargai hasilnya. Oke, luar biasa karya Kriya Batik dengan batik pewarna alam dan juga inovasi yang luar biasa yang telah dikreasikan oleh tim karya Kriya Batik. Seperti yang saya pakai pada hari ini juga merupakan kreasi dari karya Kriya Batik. Hadirin yang berbahagia dan seluruh pengunjung yang berbahagia, kita akan memasuki acara talk show yang kali ini akan dipandu oleh rekan saya Adimas Nugroho dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa, di antaranya Ibu Dr. Yeye Susilowati MM, Ibu Dr. Liliana MMSI, Ibu Dr. Endang Cahyaningsi MKom dan Ibu RR Dewi Handayani Untariningsi MKom. Dan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada moderator kita. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Saudara Adimas Nugroho. Ya, terima kasih Kak Ati atas pembukaannya. Baik, selamat siang. Hari ini kita senang sekali bertemu. Di samping saya sudah ada narasumber yang hebat-hebat. Keempat, Civitas Akademika Universitas Tikuh Bang Semarang yang kebetulan hari ini akan berbicara mengenai bagaimana Unisbang Semarang membangun aktivitas selama di pandemi ini dengan kreativitas dan kearifan lokal. Di samping saya sudah hadir Ibu Dr. Yeye Susilowati dari Inkubator SBS Unisbang yang juga nanti akan berbicara mengenai inovasi di sisi herba ya Bu ya. Kemudian ada Ibu Endang Cahyaningsi dan Ibu Dewi Handayani yang nanti akan berbicara dari batik pewarna alam yang merupakan salah satu luaran dari penelitian dosen
Dan terakhir ada Ibu Liliana yang nanti akan bicara mengenai inovasi dari Fakultas Teknik, utamanya peralatan yang berkaitan dengan mengatasi pandemi ya Bu ya. Sebelum kita memulai talk show, kebetulan kalau kami di Universitas Kubang ini kami punya sebutan yang untuk lebih horizontal, lebih enak, karena kami adalah sebuah kampus berbasis kewirausahaan. Kami menyebutnya teman-teman pendamping, mentor, dosen itu dengan sebutan kakak ya. Kita sepakat sebut kakak aja ya biar lebih santai gitu ya. Oke. Pertama saya ke tim dari Karya Kria dulu nih dengan Kakak Naning sama Kakak Dewi. Mungkin dari Kakak Naning dulu sebagai ketua dari penelitian mengenai batik ya. Apa sih yang mendasari Kak Naning memilih batik sebagai penelitian yang katanya sudah berlangsung beberapa tahun ini? Monggo. Terima kasih Kakak Dim ya. Jadi Karya Kria ini yang kami bangun itu adalah hasil dari penelitian, hibah penelitian yang kami peroleh dari Kemenristek Dikti ya. Jadi kebetulan kami dari tim Unisbank ini kami mendapatkan hibah dari tim Kemenristek Dikti yaitu hibah MP3EI, Master Plan Percepatan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Itu dari tahun 2015, 2016, 2017. Jadi ada 3 tahun Mas Dim. 3 tahun ya Kak ya? Ya. Dan kemudian itu dilanjutkan lagi Mas Dim. Kami mendapatkan lagi untuk Stranas ya. Jadi dari Kemenristek Dikti itu juga 3 tahun ya. Dari tahun 2018, 2019, 2020. Dan alhamdulillah lagi ini Kak Dim. Kami mendapatkan lagi ya. Jadi untuk Stranas penelitian terapan 3 tahun ke depan. Untuk penelitian kami yang berupa penelitian untuk mengangkat UMKM batik ya. Jadi dasarnya ini adalah dari penelitian yang lolos ya, kami mendapatkan hibah dari Kemenristek Dikti. Dan kebetulan kenapa kami mengangkat UMKM batik, karena di sini kami ingin meningkatkan ya level dari UMKM batik ini setara sejajar dengan UMKM batik di Kasanah Wastra Nusantara. Itu Oke, ya. Luar biasa sekali. 7 penelitian ya, 7 tahun berturut-turut bisa dapat penghargaan penelitian, hibah penelitian ya. Terima kasih, sekarang ke Kakak Dewi nih. Kakak Dewi, kalau misalnya tadi kan sudah dijelaskan dari Kakak Naning kalau ini pengembangannya tentang UMKM batik nih. Kalau di Karya Kria Batik ini kira-kira UMKM batik seperti apa yang ingin dikembangkan oleh Karya Kria Batik ini? Ya, kebetulan Karya Kria Batik salah satu tujuannya itu adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, yang akan kita rangkul ini dari teman-teman UMKM ini adalah terutama teman-teman yang baru pemula. Nah, tetapi karena memang tujuan awal kita adalah untuk mengangkat potensi kearifan lokal dan go green ya. Jadi Karya Kria Batik ini research and development-nya adalah kita fokus ke pewarna alami. Saya tekankan bukan pewarna alam tetapi pewarna alami dari bahan pewarna batik. Nah, jadi nanti teman-teman yang mau bergabung bisa kita dampingi memang berkaitan dengan proses pembelajaran, proses pengembangan untuk batik dengan pewarna alami itu. Ya. Oke, berarti kalau di dalam Karya Kria Batik ini ada pelatihan-pelatihan yang dikerjakan ya? Ya karena memang utamanya kita melakukan pemberdayaan ya, pemberdayaan masyarakat. Kita ingin mengembangkan memang supaya teman-teman itu care dengan bahan-bahan lokal, nah, terutama pewarna alami yang sebenarnya di sekitar kita luar biasa gitu, melimpah. Dan itu bisa kita optimalkan, kita coba rangkul, kita coba dampingi, kita coba berusaha melatih dan sebagainya bagi teman-teman supaya apa? Ketergantungan dengan bahan-bahan sintetis itu sudah mulai berkurang. Ya, itu. Oke. Yeah. Yes, kita berlanjut ke Kakak Yeye nih. Kakak Yeye ini salah satu yang menjadi titik utama kalau di program Merdeka Belajar ini adalah bagaimana melakukan hilirisasi dari penelitian yang ada di kampus. Universitas Kubang salah satu kampus yang mendapatkan
salah satu yang pelopor ya untuk di inkubator bisnis. Bisa diceritakan Kak mengenai inkubator bisnisnya Kak? Baik, terima kasih atas waktunya. Tapi Kakak Dim, ini yang di atas-atas ini pada melihat ini, boleh menyapa duluan ya? Boleh. Yuk. Selamat siang. Ya, selamat siang atas apresiasinya menonton UMKM Gayeng di siang hari ini. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara tetap menyimak UMKM Gayeng yang diadakan oleh Unisbank ini, nanti pada akhir acara ini akan mendapatkan goodie bag gitu ya Mas. Boleh. Jadi silakan merapat ke sini gitu ya. Oh baiklah, atas pertanyaannya Kakak Dim, jadi Unisbank ini namanya paket lengkap. Ya. Paket lengkap kenapa? Sejak tahun 2012 itu sudah dicanangkan sebagai Unisbank Entrepreneurial University Based IT. Jadi Unisbank ini akan meluluskan selain sarjana juga yang berjiwa kewirausahaan. Lah dari situ maka pada tahun 2014 kita merintis yang namanya inkubator bisnis. Dengan inkubator bisnis ini kemudian kita mencari dukungan dari mitra-mitra bisnis kita, baik dari swasta maupun dari pemerintahan, sehingga kita didukung oleh Dinas Koperasi Pusat, Koperasi Nasional Jawa Tengah, kemudian juga kota ya. Jadi kita sudah bermitra, setiap tahun pasti ada kegiatan yang berkaitan dengan inkubasi. Nah, kemudian sejak tahun 2019 kita terakreditasi Kakak Dim. Jadi terakreditasi berarti kita sudah terdaftar secara nasional sebagai inkubator bisnis. Ya. Nah, kemudian kalau dari itu semua, kenapa kok disebut paket lengkap? Karena Unisbank ini di dalam paket kurikulumnya selalu ada mata kuliah kewirausahaan selama 2 semester. Kemudian setelah 2 semester apa? Maka ada yang namanya diwadahi dengan 8 indikator dari Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar. Maka salah satunya adalah kewirausahaan. Dari kewirausahaannya itulah maka program inkubator bisnis itu adalah program pendampingan supaya kita bisa mendampingi mahasiswa menjadi satu bisnis yang tidak hanya sampai pada business plan. Selain business plan itu setelah di 2 semester itu kira-kira setelah dikompetisikan ya, jadi di tempat kami itu ada kompetisi dengan adanya business plan. Dari business plan itulah jika mahasiswa itu ingin melanjutkan menjadi suatu bisnis yang profesional, maka inkubator bisnis akan mendampingi sampai bisnis itu berjalan. Oke, berarti pendampingannya mulai dari membangun ide bisnis, terus bikin bisnis plan sampai akhirnya mewujudkan dari bisnis plannya itu ya. Betul. Nah, itu dilakukan selama berapa? 6 semester apa? Selama 2 semester di semester 3 dan 4, maka semester 5 sampai semester 7 selama 3 semester jika mahasiswa itu memilih untuk kewirausahaan, maka dalam 3 semester itu akan kita dampingi sampai bisnisnya itu dari hili ke hulu. Dari hulu ke hilir ya. Sehingga produk itu bisa terjual di masyarakat. Itu dosennya juga diberi kesempatan untuk mengembangkan bisnis plan juga? Betul ya. Dari judul inovasi produk dengan mengangkat kearifan lokal ini, yaitu di masa-masa pandemi ini, akhirnya dosen, karyawan, ataupun mahasiswa, ataupun masyarakat lingkungan itu bisa dari ide-ide bisnisnya tadi, maka bisa membuat suatu produk. Nah, produk yang artinya yang diangkat oleh oleh dosen dan karyawan, kebetulan produk
inkubator bisnis yang diangkat oleh dosen dan karyawan itu adalah produk ini, Mas. Tolong. Ya, ini adalah produk inovasi. Salah satu produk inovasi dari dosen dan karyawan atau hasil penelitian ya. Kita dibantu oleh Bu Naneng karena Bu Naneng expert di penelitian. Jadi dari hasil-hasil riset itu maka apa ya yang harus kita produk di masa pandemi yang bisa membantu oleh masyarakat. Dan Herbamun ini adalah satu penelitian dari hasil penelitian di mana berbeda dengan produk-produk herbal yang lain. Karena Herbamun ini terdiri dari 10 komposisi rempah-rempah hasil Nusantara. Jadi benar-benar hasil produk herbal Nusantara. Nah, dari sini terbukti dari beberapa teman-teman yang terkena COVID ya, ada yang terkena COVID itu bisa menyembuhkan lebih cepat. Atau karena memang ini sudah produknya Unisbank, kita biasakan untuk minum tiap hari. Sehingga boleh dikatakan Unisbank ini bisa terbebas dari COVID gitu ya Pak Rektor ya. Ya, jadi kita sudah beberapa kali secara rutin melakukan swab antigen ya. Namanya swab antigen sudah 2 kali, maka hasilnya selalu negatif berkat minum Herbamun. Oke, berarti luar biasa sekali. Boleh tepukannya. Ini keren sekali nih. Ini Kakak Yeye ini kalau boleh tahu dosen apa? Dosen atau dosen marketing atau dosen apa ini? Ya, jadi bukan saya sebetulnya adalah bukan dosenan marketing, tetapi memang dosen kewirausahaan. Oke, berarti memang mempunyai kemampuan marketing yang luar biasa ya Kak ya. Otomatis kalau wirausaha itu pasti akhirnya belajar untuk marketing, kemudian produksi dan semuanya deh. Harus multi talent dan multitasking gitu. Oke, siap. Berarti teman-teman di Unisbank ini siap untuk mengantarkan mahasiswa itu menjadi pribadi yang multi talent dan multitasking ya. Oke. Kakak Lili? Ya. Apa kabar Kakak? Baik Kakak Dim. Ini Kakak ini sekarang dekan Fakultas Teknik ya Kak ya? Iya, membawa amanat yang sangat besar. Membawa amanat yang sangat berat ya Kak ya. Apa nih Kak inovasi yang dilakukan FT selama pandemi ini Kak? Yang dilakukan teman-teman FT nih Kak? Ya, terima kasih Kakak Dim. Saya mewakili dari teman-teman di program studi teknik industri. Sebagai program studi itu kami membawa amanat dari Kemendikbudristek ya sekarang, ya Kemendikbudristek dengan Tridharma Perguruan Tinggi itu kami lakukan. Kemudian kita masuk ke Kampus Merdeka dengan 8 kegiatan pembelajaran itu kami juga lakukan. Kemudian kami mencoba untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan dalam hal perekonomian. Maka hasil-hasil produk yang dihasilkan oleh dosen bersama mahasiswa, baik itu hasil penelitian maupun skripsi, itu kami coba pasarkan Kakak Dim. Oke. Ya, semoga nanti hasil-hasil itu bisa bermanfaat untuk khususnya untuk UMKM. Ya, karena harganya pasti juga karena kita membuat sehingga kita tidak terlalu memasang harga yang tinggi. Nah, khususnya pada masa pandemi, ya pada masa pandemi ini kami memasarkan 2 produk, ya. Ya, ada 2. Yang pertama adalah desinfektan portal, yang kedua adalah portable sterilizer box yang ada di situ. Oke. Yang desinfektan portal itu kami tidak bisa bawa karena itu besar. Jadi prinsipnya kami mencoba membantu menambah 1M dari 5M yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yang harus kita taati, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian mengurangi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kami mencoba menambah 1M lagi, yaitu mensterilkan baik manusianya maupun untuk barang-barang yang ada. Ada Jadi, video yang bisa dibagikan? Kemarin sudah disiapkan ya Mas Dim ya. Oke. Monggo. Bisa ditayangkan mungkin videonya?
yang untuk portable sterilizer box-nya. Kalau untuk yang portable sterilizer box-nya nanti bisa bisa dilihat. Untuk yang desinfektan portalnya sudah, ya. Ya. Monggo. Bisa dilihat di depan, Kak. Ya, desinfektan portal. Kak, bisa dilihat di depan. Ya. Di sini adalah untuk mensterilkan khususnya untuk manusia. Ya, jadi di kampus Unisbank itu di depan kita pasang ini. Sehingga baik mahasiswa, dosen, karyawan maupun tamu-tamu sebelum masuk ke kampus melewati desinfektan portal ini. Dulu itu biasanya untuk steril itu kan memakai cairan, semprot, ya kan? Sehingga seringkali waduh kok basah gitu kan. Kemudian kita mencoba mencari, akhirnya ketemulah ini menggunakan sinar, Mas Dim. Sinar apa ya, UV dan ozon. Jadi ketika masuk nanti kita nggak merasa apa-apa sih, gitu kan. Kemudian ada timingnya. Nah, kemudian nanti mudah-mudahan dengan alat ini kita menjadi semakin sehat dan bisa terhindar dari COVID. Kemudian kemarin sebagai bentuk dari CSR kami, Mas Dim, Corporate Social Responsibility, itu kami kemarin memberikan gitu ya untuk tempat ibadah ya. Pak Rektor kemarin ya ada 3 tempat ibadah ya yang kami berikan. Semoga nanti membantu umat di sana untuk menjadi semakin sehat dan terhindar dari COVID-19. Begitu Mas Dim. Oke, luar biasa. Berarti ini Fakultas Teknik buat chamber portal untuk desinfektan sama desinfektan portable ini ya. Desinfektan portable ini gimana nih Kak cara kerjanya nih Kak? Kata kerjanya sebetulnya prinsipnya sama untuk mensterilkan, tetapi yang untuk portable sterilizer box itu khusus untuk barang-barang Mas Kak Dim. Ya, jadi kalau kita pulang dari luar gitu ya, dari kantor atau dari belanja, itu bisa dimasukkan tasnya, dompetnya, HP-nya, kemudian kalau kita beli makanan pun, makanannya itu bisa kita juga masukkan. Ini pakai ozon juga ya, pakai UV ya? UV dan ozon. Berarti tidak ada cairan yang di sini gitu ya? Berarti, jadi bersih, kering. Ya saya juga sudah pakai Mas Dim. Begitu itu diproduksi pertama yang pakai mungkin ya. Dan ya Tuhan memberkati. Ini berarti dijual ya kayak ini? Iya, dijual. Nanti ada bagi mungkin teman-teman yang ingin tahu ada brosurnya. Oke, siap. Berarti mungkin nanti bisa hubungi Kakak Lili untuk dapat ini ya alat yang bermanfaat ini ya, luar biasa. Dan kebetulan ada tim produksinya di sini Mas Dim, nanti Kak Andreas dan Kak Friki ada di sini juga yang membantu kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut ada brosurnya, kemudian bisa ditanyakan, harga terjangkau sekali. Siap, terima kasih. Biar sehat, oke. Baik, terima kasih untuk Kak Lili, Kak Dewi, Kak Naning, dan Kak Yeye atas kesempatannya bersedia untuk bergabung di sini. Selanjutnya, monggo nanti dari Kak Naning mungkin closing apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman di UMKM Gayeng Monconegoro ini. Terima kasih Kakak Dim ya. Jadi untuk kami ini ya dari penelitian kami sudah mempersembahkan untuk UMKM batik klaster di Semarang, yaitu kami membuat motif sebagai motif kebanggaan kami ini Mas Dim. Namanya motif batik wali ya. Jadi motif batik wali ini terdiri dari beberapa motif ya. Jadi ada motif puspa warna arum, motif suket, motif putri malu, motif wahyu sumulur, motif esok sore ya, ada jumlahnya 9, di mana motif-motif ini kami persembahkan pada UMKM Batik untuk pengembangannya, dan ini sudah kami lakukan pada tanggal 6 Juni 2015 pada waktu ada sarasehan teknik kreatif batik, di mana pada waktu launching dari motif batik yang menjadi andalan kami ini, karena kebanggaan kami adalah motif batik wali, itu disaksikan dengan dari kerjasama kami dengan Pemkot, kemudian dari Dinas Koperasi, dari Bapeda Kota Semarang, kemudian dari UMKM Batik sendiri, dari klaster Batik Semarangan, dan juga dari masyarakat pencinta dan peminat batik.
Ya, jadi itu yang menjadi kebanggaan kami. Jadi untuk karya-karya batik sendiri ini mewadahi untuk pelaku-pelaku UMKM dan juga peminat ataupun pencinta batik untuk kita bersama-sama transfer knowledge, kemudian sharing bersama untuk berbagi mengenai teknik kreatif, desain dan juga dari motif dengan pewarna alam. Itu Mas Bawadin, ya. Kakak Yeye ada yang ingin disampaikan? Baik, kalau dari SBS Inkubator itu silakan bagi Bapak dan Ibu Saudara yang mengikuti acara ini, jika memang mau minta didampingi bisa langsung menghubungi, ada nomornya tadi di sana. Ya mungkin akan kita bagikan di web ya, di webnya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu juga ingin jadi reseller atau mitra distribusi, maka kita juga siap untuk lapang dada terbuka untuk menjadi mitra distribusi kita. Salam sehat, selalu menjaga kesehatan dan hindari COVID-19. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Demikian talkshow yang sesi pertama. Kak Ati. Iya. Berikan tepuk tangan untuk keempat narasumber kita yang luar biasa ini. Oke, menarik sekali perbincangan kita di talkshow sesi yang pertama dengan keempat narasumber kita yang luar biasa dari karya-karya batik, kemudian dari portable dan juga portal disinfektan, dan juga dari Herbamun, merupakan minuman alami yang bisa membantu kesehatan untuk kita semua. Baik hadirin dan pemirsa serta seluruh pengunjung di Mall Paragon, setelah sesi talkshow yang pertama dan tak kalah serunya, kita akan menyaksikan talkshow sesi yang kedua. Untuk talkshow sesi yang kedua masih dipandu oleh rekan saya Adimas Nugroho dan dengan narasumber yang berbeda dan tentunya tidak kalah luar biasanya. Dan kami mengundang Ibu Dr. Ellen Puspitasari, MSI, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan Universitas Tikubang Semarang, Ibu Fitika Andraini, SHMKN. Beliau adalah Kepala P2BK Unisbank Semarang. Ibu Novita Mariana, MKOM, merupakan mentor inkubator bisnis, dan juga Andreas ST, merupakan tenan kewirausahaan Universitas Tikubang Unisbank Semarang, dan tentunya akan berbincang Unisbank concern untuk membentuk karakter wirausaha dan menimbulkan UMKM. Hadirin dan seluruh pengunjung yang berbahagia, kita sambut talkshow yang luar biasa yang dipandu oleh rekan saya Adimas Nugroho. Silakan. Oke, kita sambung lagi talkshow-nya ini dengan narasumber yang sama-sama luar biasanya. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Ya, sore. Bisa dipakai. Selamat sore Kak Dimas. Saya perkenalkan dari ujung paling jauh, Kakak Ellen Puspitasari, Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Kemudian ada Kakak Novita Mariana, dosen yang juga praktisi kewirausahaan. Di kampus juga menjadi pendamping ya dari HIPMI kampus ya. Kemudian ada dedengkotnya wirausaha di kampus Unisbank, Kakak Fitika Andraini. Selamat sore Kak. Dan terakhir ini salah satu startup kita, startup kebanggaannya Unisbank yang juga dapat hibah dari PPBT ya Mas ya. Nanti bisa kita cerita temanya mengenai Unisbank sebagai kampus yang membentuk karakter wirausaha yang siap untuk menjadi startup digital dan non digital. Jangan ditekan. Permisi. Jangan ditekan ya udah. Oke.
Mungkin bisa dari Kak Ellen dulu, Kak. Apa yang disiapkan sama Unisbank untuk membentuk karakter wirausaha selain tadi Kak Yeye sudah menceritakan mengenai kurikulum, kemudian terus juga ada inkubator, apalagi yang disiapkan oleh Unisbank untuk bisa membentuk karakter, terutama berkaitan dengan program Merdeka Belajar yang dirancang oleh pemerintah saat ini. Terima kasih Kak Dimas. Sebelumnya saya minta izin untuk memberikan sapaan dulu karena pada siang menjelang sore hari ini kita semua berada di Atrium Mall Paragon Semarang dalam kegiatan UMKM Gayeng Monconegoro Artisan Internasional 2021 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Terima kasih kepada Bank Indonesia, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan kita tadi sudah menyampaikan sambutan, yaitu Pak Rektor. Matur nuwun Bapak sudah hadir bersama kami pada sore hari ini ya Pak ya. Kemudian ada Ketua Program Studi Sastra Inggris, ada Dr. Agnes juga bersedia untuk bergabung. Kemudian tadi dengan Ibu Dekan ya. Kak Dimas, tadi sebelum talkshow yang kedua ini Sri Kandi-Sri-Kandinya Unisbank sudah dihadirkan karena beliau-beliaunya ini concern sekali untuk mendukung apa yang menjadi program dari pemerintah, yaitu untuk terus menumbuhkan UMKM. Nah tadi yang ditanyakan oleh Kak Dimas bertepatan nih dengan Hari Pendidikan ya, hari ini serentak untuk kita Merdeka Belajar ya. Kemudian juga ini untuk warga Semarang harus disapa ini. Hari ini mereka semua berulang tahun ya. Iya, hari iya, jadi Kota Semarang yang ke-474 tahun. 474 tahun. Wah, luar biasa. Semoga Semarang sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh Pak Wali Kota ya, benar-benar terrealisasi menjadi smart city. Kak Dimas, Universitas Tikubang tagline-nya kan entrepreneurial IT based university tuh. Entrepreneur itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membangun karakter untuk menggunakan semua sumber daya yang kita miliki untuk lebih bermanfaat. Ya, bermanfaatnya pasti akan lebih luas jika banyak yang merasakan akan manfaat itu. Nah, Unisbank itu concern memulai dengan kurikulum wajib. Kurikulum wajib kami adalah kewirausahaan. Jadi apapun program studinya, mahasiswa kami nanti diberi kesempatan nih ya akan memperagakan karya kriya batik, itu semuanya mendapatkan mata kuliah kewirausahaan yang terus dikembangkan dan terus dievaluasi. Ini di sini ada yang menjadi komandonya nanti Kak Tika, beliau adalah Ketua Pusat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan bersama mentor juga Kak Hana yang menjadi menjadi ibunya mahasiswa yang memang benar-benar pengen lebih passionnya itu untuk benar-benar menjadi pengusaha ya Kak. Nah di ujung nanti dengan ada kesaksian dari kesaksian dari Mas Andreas, mahasiswa betul. Mahasiswa Unisbank ini waktu itu saya juga ikut mendampingi dengan Ibu Yeye di itu ya Pekan Inovasi ya, I3E ya. Nah itu yang diselenggarakan oleh Kemenristek dan itu membanggakan tahun 2019, nanti boleh tanya sendiri gitu ya. Nah kembali lagi tadi kita concern dengan memberikan muatan sebagai seorang wirausaha yang berpikir bagaimana untuk bisa mendayagunakan apa yang dimiliki ke mahasiswa. Nah mahasiswa kita itu betul-betul kayak di kawah candra di muka gitu, digembleng, dididik menjadi seorang wirausaha. Nah ini sangat pas dan match sekali dengan program dari Mas Menteri. Ya, ini ada 8 BKP, 8 bentuk kegiatan pembelajaran, salah satunya wirausaha. Jadi apabila bergabung dengan Unisbank, meneruskan studi lanjut di Unisbank, mau di program akademik maupun vokasi, semuanya berkesempatan untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, nanti tidak usah pakai tes DNA ya, kadang mahasiswa itu bilang, wah maaf Bu, karena saya tidak turunan dari keluarga pengusaha maka saya nggak bisa. Oh enggak, itu bisa dibentuk. Makanya yang pertama kali adalah tugas kita membentuk karakter wirausaha dengan berbagai treatment. Nah ini treatmentnya sungguh-sungguh, mentor-mentor di sini nanti bisa bercerita. Terima kasih Kak Dim. Oke, nah tadi bicara soal membentuk karakternya nih, sudah ada Kak Tika nih, Kepala dari Pusat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan. Apa Kak langkah konkretnya dari
cara membentuk karakter mahasiswa, Kak. Gitu. Oke, Kak Dimas, terima kasih sebelumnya. Thank you buat UMKM Gayeng Monconegoro, ya, Bank Indonesia nih, luar biasa. Saya sapa dulu karena mengemban amanah di kegiatan kewirausahaan. Kalau kita punya ini apa ya? Semangat ya. Iya. Wira muda, salam cair. Oh, gitu. Oh, ya, salam cairnya ya pakai begini. Oh, gitu. Cair semuanya ya. Cair semangatnya. Cair hibahnya. Kemudian cair invoice-nya ya, Kak ya. Ya, cair profitnya kalau bikin usaha gitu ya. Jadi ini salah satu tadi ya, membangun mentality. Kita harus memang selalu memberi semangat kepada mahasiswa. Tadi udah dijelaskan banyak oleh Kakak Wakil Rektor yang kebetulan juga pendamping juga di kewirausahaan. Oh, pendamping juga ya? Ya, pendamping juga kegiatan kewirausahaan. Jadi tadi sudah banyak. Jangan-jangan tadi yang 4 di sini itu juga pendamping semua itu? Kebetulan pendamping. Ya. Oh. Kebetulan ya. Ternyata memang membangun sebuah usaha ya menjadi pendamping itu juga harus menjalankan usaha juga. Berarti dosen di Unisba nggak ngomong doang ya? Nggak ngomong doang. Ya. Berarti realitanya memang ketika memberi pendidikan kewirausahaan, dosennya juga menjalankan. Mungkin nanti Pak Rektor bisa memberikan closing sebagai dosen, tidak hanya sekedar dosen tapi bakul juga gitu ya. Gitu ya. Dosenpreneur lah. Lebih tepatnya adalah dosenpreneur. Jadi itu Kak Dim ya, artinya dengan membangun mentalitinya kita selalu memberi semangat, kemudian proses pembelajarannya tidak hanya kegiatan yang hard skill tadi ya, soft skillnya kita buat proses di kelas itu berbeda dengan pemberian mata kuliah. Jadi misalnya dengan kompetisi kecil ya di kelas dengan membuat sebuah game bisnis di kelas. Nah itu kan salah satu membentuk mental juga. Bagaimana ada leadership juga ketika membangun usaha. Seperti itu Kak Dim. Berarti tidak hanya dengan kegiatan klasikal tapi juga dibangun dengan. Ya, tidak hanya konsep teori tapi kemudian kita prakteknya dengan ada game bisnis. Ya kan, kemudian leadership, membangun leadership di kelas, berkompetisi. Idenya seperti apa nanti diwujudkan dalam sebuah bentuk bisnis plan. Itu berarti semua program studi ya Kak Ellen ya? Semua program studi tadi kan disampaikan oleh Kak Ellen atau Kak Yeye tadi ya, sebelum masuk ke inkubator tadi kan kewajiban ya, ada kewajiban proses pembelajaran kewirausahaan yang diberikan di semester 2, 3, 4. Nah, konsep teori itu harus direalisasi ketika di semester 4. Dan untuk memberikan semangat tadi kita kompetisikan dan kita ekspokan. Oke, siap. Suka dukanya gimana Kak Hana? Sudah berapa lama jadi pembimbing kewirausahaan di kampus Unisbank nih Kak? Iya, Kak Dimas, terima kasih. Selamat sore semuanya para pengunjung Paragon Mall Semarang. Terima kasih kepada Bank Indonesia karena sudah menyelenggarakan acara UMKM Gayeng Monconegoro. Di sini tadi sudah disampaikan oleh Kak Ellen dari sisi beliau sebagai kebijakannya ya. Iya, betul, kebijakan. Kemudian Kak Tika sebagai kepala P2BK. Saya yang ngawal mahasiswa. Iya. Jadi suka dukanya gimana Kak? Suka dukanya banyak sukanya. Oh, banyak sukanya ya Kak ya? Karena sering jalan ngawal mereka. Oh. Ya, karena betul. Jadi gini, betul tadi kata Bu Yeye, Unisbank sudah satu paket ya. Jadi dari sisi kewirausahaan, mahasiswa bukan hanya sekedar pendidikan, tetapi di sini kita benar-benar dampingi. Alhamdulillah kemarin salah satu wiramuda, nah kelebihan dari Unisbank adalah kami memberikan title selempang wiramuda bagi para wisudawan yang sudah menjalankan usaha. Nah saya sebagai pembina HIPMI PT yang dulu digawangi oleh P2BK, terus terang HIPMI PT Unisbank tidak bisa berjalan sendiri Kak Dimas. Saya didampingi oleh Bu Fitika karena semua info dari Bu Fitika. Jadi mahasiswa yang punya usaha
maaf kami tidak menyediakan dana, tetapi kami menyediakan bantuan dalam bentuk lain, misalkan pelatihan. Alhamdulillah beberapa mahasiswa sudah disupport dengan adanya kerjasama dengan Kemenkop dan yang lain. Berarti bukan dana yang distimulasi dari kampus ya, tapi bukan ya. tetapi Lebih banyak ke pelatihannya, mengcoaching mereka, mendampingi mereka. Salah satu kemarin yang saya bangga adalah salah satu anak HIPMI PT masuk di IG-nya Bukalapaknya Pak Ganjar, yaitu Kamara Jajan. Nah, sekarang berkembang menjadi Kamara Hampers. Dan di sini kebetulan nanti salah satu model juga anak HIPMI juga punya usaha. Oke, berarti kampus Unisbank tidak menstimulasi dari modalnya, stimulasi modalnya, tapi lebih banyak ke stimulasi ke pelatihannya gitu. Gimana Kak? Kalau stimulus dalam bentuk modal memang kita berikan dalam bentuk kompetisi ya. Oh, kompetisi ya Kak ya. Kompetisi, tapi untuk yang internal. Tapi kami sebagai unit yang memang mengelola kegiatan kewirausahaan berusaha membantu untuk mencarikan fasilitasi misalnya dalam bentuk modal kepada pihak ketiga. Yang sudah berhasil? Yang sudah berhasil kita kebetulan dengan Kementerian Koperasi. Ya, dulu sempat waktu di awal ya, karena kegiatannya ini sudah nggak ada dengan Bank Indonesia dulu. Dapat 3 ya? Ya, 3. Dengan Bank Indonesia di awal Wiramuda itu kami ada namanya berapa capital 5. seed, dapat capital ya, seed. Capital seed kan dulu istilahnya BI. capital seed ya, dari Bank Indonesia dulu kan, Kak Dim. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Ya, kemudian dengan Dinsospora itu juga ada. Jadi kami berusaha untuk mengkomunikasikan dan memfasilitasi dengan pihak ketiga dalam bentuk pendanaan. Tapi kalau dari internal ya bentuk tadi pembinaan pendanaannya memang kita kompetisikan expo secara internal. Kalian nambahin? Ada lagi Kak, kita juga mendorong mahasiswa ya dengan pendampingan untuk mereka mengikuti kompetisi yang PKM, PKMI, kemudian salah satunya juga di sini ada PPBT. Oh PPBT. Ya, jadi oh iya ini Kak Andreas ya. Betul. Oke Kak Andreas, bisa diceritakan nih rasanya didampingi oleh kakak-kakak di Unisbank ini gimana? Bisa sampai bisa masuk PPBT nih? Cek. Jadi awal masuk ke PPBT nggak langsung masuk sih. Kita diwajibkan dari semester 2, 3 dan 4 ya Betika. 3 dan 4 itu kita diwajibkan ikut kewirausahaan. Dari situ kebetulan kita satu tim Fakultas Teknik ya. Jadi produk yang kita keluarkan atau kita hasilkan adalah sebuah produk tentang seputar alat ya. Kalau di semester 2, 3 dan 4 untuk fakultas lain mungkin mereka produknya makanan ya Bu, lebih itu. Terus setelah itu kita dapat pendampingan, kita dulu langsung skripsi ya. Selesai itu kita skripsi. Kebetulan alat skripsi kita itu laku di pasaran. Alatnya apa itu Kak? Pencabut bulu ayam semi otomatis. Tapi sebelum itu kan ada yang es krim itu kan. Oh iya, terus ada es krim juga. Terus setelah itu kita wisuda, kita lulus, kita dapat info kalau ada bantuan kompetisi dari Ristek dengan syarat satu atau beberapa produk yang udah ada di pasaran. Oke. Terus waktu itu kumpul tim, kira-kira pada siap nggak? Ternyata siap. Akhirnya kita maju dengan produk itu. Kita lewati beberapa seleksi. Kebetulan kita dari beberapa seleksi itu kita lolos semua. Dapat pendanaan sampai berapa itu Kak? Dana yang kita dapatkan 420 juta. Oh 420 juta, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi dari teman-teman mahasiswa bisa dapat sampai segitu banyak ya? Alhamdulillah Kak Dim. Alhamdulillah ya. Kalau dari fasilitasi yang di kementerian memang ada skemanya ya. Ada skemanya, jadi ada tahapannya. Kebetulan yang Mas Andreas dan teman-teman ini program yang sudah berbasis teknologi memang. Jadi usaha yang memang sudah scale up ya, startup ya, mulai startup.
Jadi kalau untuk yang teman-teman memang masih dalam proses pembelajaran seperti dikatakan oleh KL tadi, fasilitas dari pemerintah ya kompetisi tadi ya dalam bentuk skemanya program kreativitas mahasiswa. Ya jadi bagian dari fasilitasi program kreativitas yang Kemenristek Dikti pada saat itu ada. Nah, ini malah sekarang untuk yang kewirausahaan karena memang sudah salah satu BKP ini banyak sekali fasilitasi untuk program kewirausahaan. Ada yang namanya PKMI, kemudian kemarin ada satu lagi, saya malah lupa ini judulnya. Ini pendanaan ini diperuntukkan bagi belum yang ide usaha tapi yang usahanya benar-benar memang sudah jalan, Kak Dim. Berarti sudah semakin komplit ya dari pemerintah ya. Dan itu semua fasilitas itu bisa didapatkan mahasiswa selama gabung di Unisbank ya. Siap. Untuk Kak Andreas nih, apa inovasi yang mau dikerjakan lagi selanjutnya? Untuk inovasi kita lebih ini sih, untuk sementara COVID ya. Mungkin beberapa alat seperti desinfektan ini ya, termasuk ini ya. Termasuk ini salah satu yang dikembangkan juga sama sama tim di Fakultas Teknik ya. Betul. Kalian mungkin mau nambahin Kak? Ya, jadi kalau Kak Andreas tadi menyampaikan dari Prodi Teknik Industri ya, di sana ada rekayasa teknik. Jadi terus berusaha untuk melakukan inovasi, terus juga mengimprove yang sudah ada dengan menggunakan fasilitas yang ada di kampus. Maka kita akan dorong itu Kak Dimas. Nah, menariknya lagi adalah dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa yang betul-betul pengen running bisnis nih, mengambil skema Merdeka Belajarnya wirausaha, itu diberikan waktu semester Kak Dim. Satu semester, tapinya keren Kak Dim. Itu bisa dikonversi sampai maksimal 20 SKS. Wih, jadi berarti iya dengan langsung lulus dong Kak? Jangan lupa bayar SPP ya. Jadi setelah menjadi betul-betul seorang entrepreneur gitu ya, bisa meng-hire orang lain, bisa memperoleh pendapatan, itu dalam satu semester itu mata kuliah mana saja yang bisa dikonversi sehingga nanti tinggal mengikuti penilaian saja, lalu bisa dikonversi ke 20 SKS. Itu keren banget. Dan berarti itu, untuk semua program studi berlaku itu? Ya. Boleh, silakan. Gitu. Disesuaikan dengan ini ya, masing-masing keunggulan prodinya ya. Keunggulan prodinya. Iya, kan di Unisbank sendiri ada Kak Andreas itu dari Prodi Teknik Industri, Kak Tika ini dari Prodi Ilmu Hukum. Kak Hana dari Prodi Sistem Informasi. Nah, ini jadi harus bisa meng-create keunggulan-keunggulan dari masing-masing prodinya Kak Dim. Oke, berarti disesuaikan dengan kompetensinya ya Kak ya. Oke, baik. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian, luar biasa nih. Sekaligus juga memberikan informasi bahwa di Unisbank itu paket lengkap ya, seperti yang tadi disampaikan Kak Yeye, bahwa kami di Unisbank tidak hanya mencetak seorang sarjana yang bisa menjadi cendekiawan, tapi juga menjadi entrepreneur yang berbasis dari IT. Sekian, terima kasih. Kati, monggo Kak. Oke, terima kasih rekan saya Adimas Nugroho, dan kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini. Luar biasa sekali, dan kita akan masih melanjutkan untuk sesi berikutnya. Namun terlebih dahulu kita saksikan video Unisbank Hebat. Unisbank hebat, Unisbank jaya, Unisbank luar biasa.
Dan sebagai informasi bahwa pada tanggal 28 April 2021 kemarin, Universitas Tikubang Semarang juga merayakan ulang tahun yang ke-53, Dies Natalis ke-53 Unisbang Semarang. Bangga maju bersama Universitas Tikubang, Unisbang Semarang. Hadirin yang berbahagia dan seluruh pengunjung Paragon Mall yang luar biasa, selanjutnya kita saksikan peragaan fashion show Karya Kriya Batik. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Karya Kriya Batik, persembahan dari Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Motif batik yang diperagakan adalah motif ketapang. Tanaman ketapang seperti kita kenal adalah tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Lekas tumbuh dan membentuk tajuk indah bertingkat-tingkat. Ketapang kerap dijadikan pohon peneduh di taman-taman dan tepi jalan. Motif batik di sini adalah pewarna alami daun ketapang. Eksperimen menggunakan daun ketapang untuk uji tingkat ketajaman warna dihasilkan berdasarkan waktu pengambilan dan jenis daun ketapang serta pembuatan dari daun gugur yang berwarna kuning dan masih segar. Merupakan dasar untuk eksplorasi beragam warna yang dihasilkan dari daun ketapang. Proses pewarnaan dapat dihasilkan pada kain polos atau kain yang sudah dibatik. Dan dibutuhkan bak untuk mewarna yang cukup besar agar kain dapat tercelup secara merata dalam larutan warna. Dan para model karya Kriya Batik merupakan mahasiswa Universitas Tikubang Semarang: Nadia, Mega, Randy, Audrey, dan Wibowo. Kita berikan tepuk tangannya luar biasa. Untuk motif yaitu kelaras, godong, gedang, petikan, batik kuali. Motif ini memiliki filosofi ojo keminter, mundak keblinger, ojo cidero,
Munda Ciloko. Dalam bahasa Indonesia, merasa paling pandai bisa membawa salah arah. Dan motif laras godong gedang petikan batik wali diciptakan oleh dosen Universitas Tugu Bang Unisbang Semarang, tim Karya Kriya Batik. Untuk pembuatan warna kuning keemasan sampai hijau dari daun ketapang dilakukan dengan menggodok daun ketapang yang pengambilannya berdasarkan waktu. Untuk waktu pengambilan berpengaruh pada tingkat kekontrasan dari warna yang dihasilkan. Efek warna yang dihasilkan dari penggodokan daun segar tidak sama dengan warna yang dihasilkan dari daun kering yang digodok. Dan kita berikan apresiasi yang luar biasa Karya Kriya Batik Nadia, Mega, Rendri, Audrey dan Wibowo serta segenap tim kreatif dari Karya Kriya Batik.